One Kawan TV1. Baiklah Bapak Ibu, untuk tingkat satu kita Pak Maijen Budi untuk menyampaikan beberapa pikirannya. Yang jelas beliau seorang pembaca yang luas, seorang sarjana yang rakus pada pengetahuan. Jadi saya yakin pengetahuan beliau soal Pak Nasution, soal tentara, soal militer, ya inilah dengan Pak Nur. Silakan Pak Jenderal. Mungkin kita terbawa arus oleh saya aja luar biasa, saya sampai duduk berdiri, duduk tegak bersandar. Jadi kalau dilihat dari hidung, kalau orang itu hidungnya agak pesek, saya itu memang agak pesimis, tapi bukan berarti jelek. Jadi pemikiran itu selalu pesimis. Kalau kayak gini udahlah, lebih baik aku jadi bangsa ini. Jadi apa yang disampaikan selalu udah. Tapi kalau yang mancungan, mancung kayak panglima saya memang udah given sih, sudah dari bayi ganteng gitu, sampai sekarang masih ganteng. Itu selalu optimis. Dalam rentang waktu 30 tahun lebih, Maijen TNI Budi Pramono mengoleksi 12 gelar akademik dan sertifikasi kompetensi dari berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, pertahanan, dan keamanan, dari kampus-kampus ternama dari dalam dan luar negeri. Berkat prestasinya itu, Ketua Museum Rekor Indonesia, Jaya Suprana, menyerahkan piagam penghargaan mulia kepada Maijen Budi. Sejak mendapatkan tugas belajar ke Hull University Inggris pada tahun 1997 oleh Presiden Prabowo Subianto, yang saat itu masih menjabat sebagai Komandan Jenderal dan Jenderal Kopassus, keinginannya terus menimba ilmu hingga akhirnya dia mengoleksi berbagai gelar akademik itu karena dia yakin ilmu merupakan senjata yang paling mematikan. Tidak ada kata sulit dalam belajar dan mengaku menikmati masa-masa studinya. Maijen TNI Budi saat ini bertugas sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Saya jadi terketuk hati saya agar jadi kereta api tidak keluar dari rel. Makanya biar nggak keluar dari rel, ya saya mencoba ikutin slide. Tapi nanti kalau ada pertanyaan kayaknya Bang Mulyadi yang lebih jago daripada saya. Silakan. Masih. Reorganisasi dan rasionalisasi di tentara Indonesia. Ketika kita bicara Jenderal Nasution, tadi disampaikan Pak Mulyadi, kita tidak pernah lepas dari WIRKRIS, pembentukan kantong-kantong. Karena ini adalah stereotype beliau. Yang mau tidak mau sejarah ini harus mencatat. Ketika kita bicara Jenderal Nasution, maka kita tidak akan lupa dengan pagar desa, gerilya di desa. Ingat Bandung Lautan Api, ingat agresi 1, agresi 2. Nah, beliau ini adalah think tank pemikir saat itu dan sekaligus adalah pelaku sejarah saat itu. Ketika kita bicara Jenderal Nasution, maka kita tidak akan melupakan taktik gerilya beliau yang diadopsi beberapa negara. Jadi tadi kalau Prof. Mulyadi menyampaikan jangan kita ini kecil hati, saya setuju banget. Namanya dulu saya dari tegak nyandar dari S1, S2, S3 hanya tentang militer and politik, luar biasa. Pak Salim Said, mudah-mudahan beliau husnul khotimah sudah tiada. Dan saya kira beliau ini adalah generasinya Pak Salim Said ya. Mudah-mudahan saya terus Prof. Ya. Karena Salim Said ini ya termasuk dedekotnya ketika kita bicara militer, politik, Prof. Salim Said. Ketika kita bicara Jenderal Nasution, maka kita jangan lupa divisi Siliwangi. Next slide. Teman-teman, beginilah Jenderal Nasution ini cara berpikir. Tingkat pengabdian tertinggi Serdadu adalah pada kebenaran yang bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa.
Langsung teringat saya, apa ini maksudnya? Di dalam 11 asas kepemimpinan TNI, saya ini muridnya beliau. Jadi beliau waktu di Kostra itu saya masih kapten. Baru setelah kapten, saya diseleksi oleh beliau yang sekarang nomor 1 di Republik ini, baru diberangkatkan ke Hull University setelah seleksi di Jatuh. Jadi ambil S2 di Hull University. Nah, baru balik. Nah, setelah balik itulah baru kuliah Bang. Nah, Bang Hatta ini yang tahu bagaimana saya terbata-bata, ya. Nah, terantuk-antuk kuliahnya tentara itu kan dijemput uang operasi, gimana? Setelah uang operasi sudah lunas, sekolah lagi, beda sama Prof Yudi, beda sama teman-teman di sini yang luar biasa. Yang putranya Prof Mulyadi yang nggak setuju kemiskinan, yang mana? Saya jadi teringat anak saya, oh ya mas, makasih mas. Nanti kenalan minta WA-nya ya mas. Saya nggak minta WA-nya apa-apa, tapi minta WA-nya mas. Karena itu kenyataan saat sekarang ya mas. Nggak setuju, ya. Capek jadi orang miskin ya mas. Jadi ya setelah uang operasi lunas ya sekolah lagi mas. Nah, pada saat beliau di divisi infanteri 1, beliau lah yang memerintahkan untuk semua perwira harus ada wing, harus terjun. Jadi kalau saya nggak ada beliau waktu di divisi 1, saya nggak terjun. Kenapa? Ya karena kan dananya semua terjun itu harusnya di Taruna. Di Taruna nggak diterjunkan mas. Jadi kita mau kata kayak Hansip aja kita masuk ke Kostrat, kemudian nggak pakai wing. Beliau sekarang semua harus ambil wing. Padahal ngambil wing itu luar biasa, itu parah, itu pendidikannya luar biasa, nggak bisa saya ceritakan di sini sampai saya dapat. Jadi nggak akan saya lupakan beliau itu, bagaimana beliau mempunyai konsep-konsep. Nah ini konsep-konsep ini loh sebetulnya beliau ini melanjutkan tongkat estafetnya Jenderal Nasution, esensi daripada leadership. Nah kita kembali lagi, ini yang bikin saya keluar kalau sudah ngomong ketularan Prof Mulyadi nanti kemana-mana. Makanya saya selalu menunjuk slide biar kembali ya, ke jalan yang benar. Nah, teringatlah saya dengan takwa. 11 asas kepemimpinan. Yang pertama adalah kenapa sih takwa itu diletakkan paling pertama? Iya, kebayang nggak kalau TNI itu tidak punya hablum minallah yang bagus, tidak punya hablum minannas yang bagus, tidak punya hablum minal alam yang bagus, kebayang nggak? Makanya di sana harus didasari dengan takwa, disiplin baik lahir maupun batin. Lahirnya ya ubudiyahnya, sholat 5 waktu, bla 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 dan sebagainya. Disiplin batinnya itu memang tauhid, hanya Allah yang tahu. Kita di sini tidak minum, kita mau Ramadan nih. Ya. Dari mana teman-teman tahu kalau saya puasa atau tidak? Ya. Di belakang kita langsung goblok aja juga. Berarti nggak puasa, ada yang orang tahu. Ya. Itu apa artinya? Memang disiplin lahir dan disiplin batin. Nah di sana takwa itu diperlukan. Enggak mas, ya. Nah, berbeda slide. Slide 1 aja nanti sampai maghrib. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, saudara-saudara, teman-teman saya, saudara saya yang ada di ruangan ini, atasan saya. Takwa ini the most important thing. Karena dengan takwa itulah di sana akan timbul bagaimana taat, bagaimana amanah, bagaimana fatwa akan timbul karena semuanya berhilirkan dan bermuarakan dari takwa. Jadi kalau misalnya kita menisbikan takwa ya sudah butuh hebat. Dasar dari segala dasar itu bersumberkan di takwa. Nah, apalagi Enyarso Sunturodo, beliau selalu memberikan contoh di depan. Dan tadi saya sampaikan ketika saya cium tangan sama panglima saya, beliau Enyarso Sunturodo, gimana kapten gak terbirit-birit, orang beliau restok di depan kita 100 kali. Enyarso Sunturodo. Nah bagaimana Emadyo bangun karsonya di tengah-tengah selalu menyemangatkan. Bagaimana gak menyemangatkan kita di tengah-tengah pada saat pertempuran Bandung Lautan Api.
Jenderal Nasution, sebelum jam 12 pelan-pelan ya semuanya harus pergi keluar dari Bandung ini. Sebelum keluar bakar itu rumahmu, bakar itu instansi semuanya. Kita kecokkan lawan. Yang mana kalau kita perang konvensional nggak akan mungkin. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Muladi bagaimana on war-nya Clausewitz yang luar biasa bahwa strategi itu adalah gampang. The simplest one is very good. Strategy is very easy, but the simplest one is very difficult. Katanya Clausewitz dalam on war. Strategi itu adalah sangat simpel, tapi yang paling simpel dalam strategi itu yang paling sulit, katanya Clausewitz. Makanya kalau kita agak bedakan Clausewitz dalam bukunya On War dan The Art of War-nya Sun Tzu, itu sebetulnya ya tidak jauh-jauh beda. Ya. Kalau The Art of War-nya Sun Tzu itu banyak dia, ya, termasuk deception, bagaimana pengelabuhan, bagaimana dia memerankan intelijen, nggak usah perang, cukup dengan meniupkan trompet. What is that? Artinya bahwa kita dengan cukup media, kita dengan cukup gempuran propaganda, tanpa fisik harus sudah dijebol itu benteng daripada musuh. Itu kalau Clausewitz. Tapi ketika kita bicara on war-nya Clausewitz itu Sun Tzu. Kalau kita bicara on war-nya Clausewitz yang seperti Pak Mulia disampaikan, nah di sana baru kita military is the continuation of the political method. Jadi ketika kita bicara militer itu sebetulnya kelanjutan dari keputusan politik. Nah, yang disukai abang saya kalau kata tadi. Nah, maju Paman Karso tuturi Handayani. Nah, di belakang ini, di belakang itu seorang serdaku itu dengan segala kepimpinannya ya harus mampu mendorong, walaupun tidak pada tampuk pimpinan, tapi beliau tetap mendorong dari belakang. You go on the right track. You are going on the right track. Jadi selalu disampaikan, kamu di jalan yang benar, kamu tidak on the right track. Itu tuturi Handayani. Nah, apa itu sudah cukup? Belum. Karena ada 11. Waspodo Purbo Wasekso. Nah, saya jadi kembali ke skripsi tesis sama ada sertanya Bang Mulya, militer dan politik. Ya. Kalau memang kita tidak terjun seperti halnya di era-era sebelumnya, tapi Waspodo Purbo Wasekso ini hukumnya berdoa. Karena di 11 asas pimpinan sampai sekarang tidak mengalami perombakan, tetap harus 11 asas pimpinan. Waspodo Purbo Wasekso. Ambek Parno Arto. Nah, kenapa sih? Karena masalah kita ini kan banyak. Masalah di Republik ini, the most articulate country in this planet consisted 17,000 more than 70,000 island inhabitant. Ini adalah negara yang paling kepulauan di muka bumi ini. 17.000 lebih pulau yang baik yang dihuni maupun yang tidak dihuni. Thousands and tribes and hundreds languages. Ribuan suku bangsa, ratusan bahasa. Gak main-main, harus ambek Parno Arto. Di sana lah Bung Karno melakukan ambek Parno Arto. Ambek Parno Arto. Jadi benar-benar kita harus how to prioritize the most important thing. Jadi yang penting-penting ini harus ada yang harus prioritas, tidak semuanya penting. Termasuk mengelola Republik ini, mengelola TNI. And then Prasojo. Ya. Prasojo tadi ya, makanya Mas saya minta lihat Mas ya, yang tadi nah papa ini papa gak miskin Mas, kayak hati Mas, masalah belum tentu kita bisa meniru seperti papa ya. Jadi Prasojo kita harus tetap dalam keadaan Prasojo, iri dalam keadaan kita tidak bermewah-mewahan. Nah, kembali lagi kalau masalah bahasan bagaimana situasi politik yang ada, nanti tanya sama Bang Mulya bagaimana ketidak bermewah-mewahan kita ini hidup di tengah-tengah kita atau sebaliknya. Kemudian Satyo, ya, Satyo ini dulu selalu dicanangkan sama komandan saya, panglima saya, setia atas, setia samping, setia ke bawah. Nah, seperti apa? Kalau kita melakukan setia ke bawah, kita tahu benar kapan ini
buat saya ini perlu menyekolahkan anak-anak. Kapan saya harus tahu ulang tahunnya anak buah saya? Setiap samping. Ya kita jangan pernah kata. Kita harus merit system. Kalau mau dijadikan orang, ya, kita harus merit system ya. Siapa kita ya? Ya US, you. Jadi ya tes yang benar, yang benar-benar tidak pernah kata-kata. Nah, Satya ke atas tentunya. Kalau saya ke atas kita hafal chain of command ya, rantai komando kita dan ini itu jelas ya, setia ke atas. Kemudian Satya. Kemudian Geminastiti. Sekali lagi Geminastiti tahu benar kita mana pengeluaran itu kita pakai. Nah, sekali lagi how to prioritize. Nah, di sana kita kalau sebagai memegang keuangan kepemimpinan yang ada, kita tahu benar tidak membeli sesuatu yang tidak kita perlu. Kemudian kita tidak cukup itu, kita harus bloko. Ini lengkap sebetulnya kalau kita urai 11 itu udah lengkap di situ semua. Dan ini adalah beliau-beliau yang mengatakan termasuk Jenderal Nasution yang kita sekarang tinggal menikmati aja. Bloko apa adanya, rela. Dan yang paling terakhir mengatakan legowo ini ya benar-benar ya sudah sekarang sebetulnya eranya siapa yang mimpin ya kita relakan monggo ya silakan saya melihat dari belakang atau kalau misalnya saya diperlukan saran legowo bukan fully in charge every time. Makanya di dalam tentara beliau selalu sampaikan ke saya tour of duty, tour of area. Jadi biasa di tentara tour of duty, tour of area. Berpindah-pindah kerja, berpindah-pindah jabatan, berpindah-pindah tempat, area of responsibility itu biasa. Nah, itu di TNI makanya pada saat pertama masuk itu tanda tangan siap ditempatkan di mana saja. Karena tour of duty itu biasa. Legowo ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, takwa ingarso sempurna, ingatio manungkarso, tutburi handayani, waspodo purbo waseso, ambek parano arto, prasojo, Geminastiti, Belowo, legowo. Sudah, kalau kuncinya itu semua dipegang siapapun, ini kan bisa diterjemahkan, whether civilian life, supremasi civil life, even military life. Karena apa? Karena esensi filosofi yang ada di situ, ya itulah sebetulnya yang harus kita jalankan. Nggak mungkin saya urai lagi kan, Mas siapa ya? Kayaknya dari tadi nggak pernah ini Mas, nggak pernah sampai tegak-tegak gitu ya. Saya pakai bahasa Jawa, Mas langsung tegak banget. Nanti kalau nggak ngerti bahasa Jawa nanti saya jelaskan Mas. Kalau 11 asas dari TNI tadi dilaksanakan oleh kita, mau ketua RT, mau ketua RW, laksanakan dan terjemahkan sesuai porsinya. Insya Allah Republik ini aman. Saya saksikan kan sudah ada di dalamnya tadi. Ya. Nah, kalau kurang jelas, ya nanti kita selesai masalah. Biar di nanti apa wasitnya Prof. Mulai. Nah, next slide Mas. Nah, di sana teman-teman pemikiran Jenderal Nasution itu sekali lagi kalau satu persatu bagaimana peran gerilya ya, karena itu peran rakyat semesta semuanya terlibat, bagaimana peran gerilya itu dilakukan ya, karena memang secara sembunyi-sembunyi. As I mentioned from the beginning, saya sudah katakan dari awal kalau kita perang konvensional nggak bisa lawan senjatanya Belanda yang luar biasa dikasih, nggak bisa. Kita harus terapkan peripheral warfare. Ya. Peripheral warfare itu perang pinggiran. Perang pinggiran ini lebih dahsyat lagi kalau diterjemahkan ya perang gerilya seperti ide dia. Untuk mengalahkan musuh itu tidak hanya angkatan bersenjata yang dibinasakan, tetapi juga susunan dan lembaga politik, sosial dan ekonominya. Nah tadi yang disampaikan sama Prof. Mulyadi tadi berbicara ekonomi politik, beliau jago ekonomi politik kan. Jadi kenapa sih di tentara itu berkata kok ada staf intelijen, kok ada staf operasi?
kok ada yang ketiga staff personil, yang terakhir staff logistik. Gitu. Jadi kalau prajurit itu ya, kita berperang kemudian dalam keadaan kelaparan ya bisa dibayangkan sendiri. Makanya logistik is the most important thing. Makanya saya sampai bela-belain, saya sekolah United Nations Logistic Officer, padahal saya sudah sekolah United Nations Observer Course di Port Dickson. Nah, kenapa logistik ini perlu? Bagaimana sih PBB ini mengatur logistiknya? Ya. Yang Amerika dibagi-bagi US Pakom menjadi Indo-Pakom, kemudian Senkom dan lain sebagainya, itu baru Amerika. Bagaimana mengatur logistiknya pasukan PBB yang tersebar? Logistiknya adalah yang paling penting, dan ini sudah diadopsi oleh Jenderal Nasution saat itu, bahwa kalau logistik yang musuh ini dihancurkan, sehebat apapun dia mau menembak apapun kan perutnya harus isi. Kalau perut kosong kan nggak bisa. Makanya dihancurkan. Ingat Badung Lautan Api. Kemudian mempersiapkan taktik perang seperti perang siasat nomor 1 tahun 48. Pertahanan desa yang tadi disampaikan pagar desa. Dan itu sembunyi-sembunyi bergeser ya senyap dari desa satu desa yang lain dengan kita telah meninggalkan orang-orang yang sudah memihak ke kita. Jangan orang yang kita tinggalkan kemudian dia kayak demam-demam itu apa jagoan-jagoan yang sakti membunuh orang-orang itu semua. Kenapa kok ketangkap Belanda? Karena ada demam-demam yang berpihak ke Belanda. Pak, itu nggak mati-mati kalau begitu. Terus diapakan? Dikepioi daun kewarna ya, baru kecil-kecil ya. Dijajah oleh Belanda, seluruh jajahan Belanda itu semuanya adalah sudah milik Indonesia, termasuk yang namanya Papua. Nah, kemudian konsep-konsep seperti perang gerilya seperti Wingate, pasukan mobil dan pasukan teritorial dan lain sebagainya tadi adalah bagian daripada kantong-kantong yang kita kuasai dan tidak dikuasai oleh musuh. Ya, next slide. Guerrilla warfare is a type of warfare carried out by irregular troops. These forces carry out small, fast-moving action against orthodox military and police forces. Baru Jumi ini alien perang selain Clausewitz, selain juga Sun Tzu, ya, termasuk Andre Befu dan lain sebagainya. Jumi ini mengatakan bahwa perang gerilya ini tipe perang yang benar-benar yang dilakukan oleh pasukan yang tidak biasa. Pasukannya itu bukan pasukan biasa. Kenapa? Karena dia memang kecil-kecil ya, gedok tulang kalau orang Jawa bilang. Bisik-bisik sudah jadi pasukan kecil. Bisik-bisik sudah jadi pasukan kecil. Kenapa? Karena itu pun masih ada banyak demam yang memihak ke musuh. Jadi bahaya banget. Nah, kalau sudah ada juga prinsip bahwa saya memerdekakan Indonesia karena musuhnya Belanda, nanti kau menemui musuh yang lebih dari ini, musuhnya siapa? Ya yang di ruangan ini, ya, teman-temanmu sendiri. Nah ini harus kita antisipasi, karena itu keluar para pemimpin kita yang dahulu. Jangan sampai terjadi. Yang bahaya dan yang sulit itu adalah memerangi dari bangsamu sendiri. Jangan itu dijadikan guyon-guyonan dan ya hanya kidding, hanya mungkin. Nah, bisa, jangan sampai yang Makassar mau jadi bangsa Makassar, nggak mau jadi bangsa Jawa, ada Bang Mulyadi kan bahaya kalau Bang Mulyadi terus kabur nggak ada lagi ahli politiknya, mati kita kan sampai beliau secerdas itu. Dan begitu kita kabur kan, agar kabur. Ya, adik ya yang jaga ya, Mas, jangan sampai papa kabur ya, nanti tagar kabur. Lagi kita. Nah, tadi carry out small, fast moving action against orthodox. Gerakannya cepat. Jadi satuan kecil tadi gerakannya cepat, secepat kilat, bukan pelan-pelan. Makanya ketika sebelum jam 12 semua penduduk di Bandung harus geser, akhirnya teman-teman sipil juga akhirnya cepat-cepatan, udah rumahnya bakar, mari kita pergi. Jadi kalau Bandung Lautan Api itu nggak terjadi, saya nggak tahu lagi, mungkin kita nggak bisa ke Bandung kuliner sekarang. Next slide. Kemudian, peristiwa gerilya ini dilakukan oleh Vietnam. Ya, perang Vietnam ini luar biasa. Dia juga mencontoh gerilya kita. Ya. Dia digging itu, ya, gunung
dikeruk sama dia sampai jadikan terowongan, kemudian tiba-tiba aja itu pasukan Armenia dengan senjatanya yang dibawa satu persatu lewat kerukan yang tadi itu. Musuh tidak tahu karena tidak mungkin Perancis itu melihat, nggak mungkin itu Amerika melihat, nggak mungkin, mana mungkin dia di sebelah gunung sana. Karena kalau dia ada di sebelah gunung sana berarti gerakannya dia kita ketahui. Kenapa? Apa yang dia lakukan? Dikeruknya itu gunung sampai bisa membawa semua meriam diletakkan di atas, ya, baik meriam karnet maupun meriam artileri pertahanan udara bisa dikalahkan lah, meskipun konvensional warfare. Jadi itu gerakan-gerakan gerilya yang diterapkan oleh Vietnam. Sudah copy paste dari kita, ya. Next slide, please. Ini semua saya sampaikan biar mengakar ke kita. Mas, slide berikutnya. Kenapa Mbak jadi tercengang-cengang? Nah, hanya pengkhianat yang tidak mengikuti dan melanjutkan perjuangan pahlawan yang sahib demi negara dan rakyat. Sebaliknya, mereka biasanya akan menghancurkan negara sehingga layak disebut perusak dan penjahat. Ini beliau, jangan sampai kita dicap perusak dan penjahat. Beliau sulit-sulit memimpin republik ini. Beliau sulit-sulit bagaimana mengkonsolidasikan perang gerilya sampai benar-benar hengkang semuanya itu. Tapi jangan kita bicara lagi yang naturalisasi ya. Ini beda lagi. Ini kita lagi main bola ini. Kita lagi main antara kolonial. Nah, hanya pengkhianat yang tidak merendah kita inilah yang harus melanjutkan tongkat estafet. Makanya tadi takwa yang pertama, kenapa? Karena ada satu titik aman. Ya. Selain patung, tablik dan sebagainya. Nggak gampang memberikan contoh itu dulu, karena ya contoh itu berat. Contoh di Prasojo tadi sederhana, tidak bermewah-mewah. Saya tidak perlu narkoba lagi. Terus yang tidak bermewah seperti gas itu bagiannya yang sedang duduk ini lah untuk mencari-cari. Tapi itu esensi dari Prasojo dan lain sebagainya. Ya, nanti akan selesai saya kalau membicarakan beliau. Panjang banget cerita sama beliau. Ya, next slide, Pak. Pemikiran jalan tengah atau disfungsi ABRI, ya saya sekilas saja mengupas ini karena tadi beliau Prof. Mulyadi the expert of the expert sudah disampaikan bahwa ABRI tidak boleh menjadi alat belaka dari pemerintahan sipil, tapi juga tidak boleh menguasai politik secara dominan. Tadi kan harus ada waspodo, Purwowaseso di sebelah kepemimpinan TNI tadi. Seperti apa diterjemahkannya? Kita tidak boleh blind, tidak boleh kita tutup mata dan benar-benar bodoh tentang surrounding. Nah, kalau misalnya kita bodoh tentang lingkungan, padahal kita ini pejuang, tentara pejuang dan tadi pejuang prajurit dan prajurit pejuang yang disampaikan oleh Prof. Mulyadi dari akarnya bahwa kita tumbuh dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, itu saja kan sudah mencerminkan bahwa kita ini aware, sadar dengan lingkungan kita. Makanya di sana tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Ada. Itu 8 wajib TNI. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati, membantu kesulitan rakyat di sekelilingnya. Buka di Google. Kalau di situ ada 8 wajib TNI. Jadi kalau misalnya TNI-nya diawasi, nggak apa-apa ya, Mulyadi. Ya, harus diawasi karena kalau nggak diawasi nanti semuanya sendiri. Ya, silakan. Nah, ABRI harus tetap mempertimbangkan peta politik dan konstelasi kekuatan yang ada. Karena tadi kan Waspodo, Purwowaseso, it doesn't mean kita akan kudeta. It doesn't mean tidak berarti bahwa kita tidak berarti kita mau militeristik, tapi awareness. Tadi kan ada, tidak sekali-kali menakuti hati rakyat, tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat, membantu kesulitan rakyat sekelilingnya. Jadi kalau sekarang ada filosofi-filosofi lain, kita jauh-jauh sudah ada itu, Pak. Sudah ada. Nanti buka lagi. Ya, Pak. Saya suka sama Abang Ensa itu. Dia kalau melihat itu sambil ketik apa namanya? Abdullah Mas Eko. Mas lama ya? Lama, sama Mas. Nah, jadi kalau Mas Eko jadi, pasti adiknya Mas itu dari sini. Adiknya berapa? Adiknya 3. Jadi semua? Jadi semua.
baca. Saya komen. Ya, next slide. Pemikiran hal tersebut dalam perang kemerdekaan melakukan konsolidasi pasukan. SMS from the beginning. Itulah taktik dan strategi guerrilla warfare. Ya. Jadi dia benar-benar melakukan konsolidasi pasukan dan memerintahkan pengadaan terhadap jalur logistik is the most important thing. Satu-satunya yang akan menghancurkan pertahanan lawan bukan hanya kita hancurkan senjatanya, kita habisi logistik. Tidak makan dan tidak perang ya. Menjalankan strategi bumi hangus yang tadi saya sampaikan. Bagaimana way out satu-satunya mau tidak mau bumi hangus, karena kalau konvensional warfare tidak akan mampu kita hadapi Belanda saat itu. Next slide. Pemikiran mengenai sejarah pada gagasan kembali ke undang-undang. Nah ini memang timbul kecemasan ya mengenai nasib negara proklamasi at that time ya, pada waktu itu, karena masa punya. Kita juga punya masa dan orang lain juga punya masa punya waktu punya masa ini. Masa ada orangnya dan orang punya masa. Ya. Maka dari Dewan Konstituan dalam hal ini sanggup mencapai kesepakatan dalam menanggapi seruan pemerintah saat itu kembali ke UUD. Nah, dikemukakan ketika berkampanye sebagai calon Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia untuk Dewan Konstitusi menjelang pemilihan umum. Ini hal-hal yang gagasan-gagasan kembali ke UUD 45. Nah, Halim Nasution penguasa perang mengambil tindakan kembali lagi ke asas pimpinan Ambruk para Harto tadi. Mana dari prioritas itu mana yang kita prioritaskan ya. Orang punya masa punya orang. Kalau kita berpegang seperti itu, nah kita selamat. Sudah tidak perlu kita membeda-bedakan yang sifatnya discussion for nothing ya, diskusi yang tidak ada gunanya. Next slide, Pak. Saya diberi amanah tuh, kembali ke amanah di beliau ya. Mudah-mudahan beliau selamat kita banyak ya, kita banyak berikan bicarakan beliau. Biasanya kalau orang Jawa itu kalau kita ngerasain orang-orang tua kita langsung bilangnya apa sebaru budi padanya kuning kan menurut akan sama kita ngomongin tapi kita nggak kirim dulu ya. Mudah-mudahan beliau selamat dalam proses. Saya diberi amanah untuk memulihkan keamanan negara. Bila membiasakan diri untuk tidak memegang amanah, suatu saat akan dikhianati. Amanah is the most important thing. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana amanah, fatona, tabligh. Semuanya itu adalah sifat-sifat Rasulullah. Nah, amanah ini kalau kita tidak biasakan ya, apa artinya? Beliau dari awal sudah pegang amanah ini. Kenapa? Yang pertamanya tadi takwa dasarnya. Next slide. Jadi teman-teman, next slide Pak. Nah, pemikiran amanah sudah tentang perang wilayah. Perang wilayah ini perang yang bersifat semesta yang menggunakan seluruh kekuatan nasional total. Saat itu memang situasinya security matters. Mau tidak mau orang gimana caranya biar jamaah subuhnya aman ya negaranya harus aman. Makanya ada istilah civis pacem para belum itu ya, kalau kamu ingin aman ya bersiaplah kamu perang. Civis pacem para belum yang selalu didengung-dengungkan. Artinya untuk mencapai kedamaian kita harus berperang. Yang dibolak-balik. 20 Juli 1950 Nasution menandatangani SK nomor kasar tentang pembagian 7 wilayah tentang teritorium, tentara dan teritorium. Kemudian doktrin pembinaan wilayah, terciptanya pola baru oleh TNI tentang hubungan sipil militer dalam semua tingkat pemerintahan dari pusat hingga daerah. Jadi memang saat itu masanya seperti masih kental TNI dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pejuang prajurit dan prajurit pejuang. Saat jadi memang benar-benar kita melihat bagaimana situasi lingkungan dan sekitarnya karena kita berpedoman tidak sekali-kali menyakiti dan menakutkan. Junjung tinggi kehormatan wanita, membela, membantu kesulitan-kesulitan rakyat sekeliling. Itulah kewajiban ini. Next slide, Pak. Military territory is important for the deployment of men in strategically advantageous positions. It involves making calculation about territorial condition essential for successfully undertaking all stages of war.
from strategic preparation to actual combat. Dari hal-hal yang strategis sampai kita pelaksanaan perang, inilah yang namanya orang Karl von Clausewitz. Jadi Karl von Clausewitz ini jagonya militer dari Rusia, dari sama yang dia luar biasa, dia ignore sama gaya-gaya Asianya di Art of War-nya Sun Tzu. Ini saja dia bicara territoriality, military territoriality. Ini sangat penting untuk apa? Deployment of mass strategy advantage position. Jadi teritorial ini harus kita pasti bagaimana kita meletakkan orang-orang kita di sana dengan geografi yang ada, geopolitik yang ada, sumber daya alam yang ada. Kalau kita tidak punya peta teritorial, Clausewitz ini yang ngomong di bukunya ya. It involves making calculation about territorial policy. Dihitung juga teritori yang ada ini seperti apa bentuknya. Teritori yang sekitaran Universitas Muhammadiyah seperti apa dibandingkan UPH yang ada di Tangerang, seperti apa dihitung teritorial. Kalkulasi perhitungan yang cermat di sanalah keberhasilan suatu pertempuran dan peperangan. Karena apa? Ini adalah strategi preparation, dari strateginya bagaimana kita persiapan pertempuran itu sampai ya, kita melakukan pertempuran. Nah ini siapa ini? Dia ikut-ikutan aja sama Pak Nasir sebetulnya. Bapak Clausewitz ini, next slide. Nah, pemikiran Ahmad Nasution tentang geoekonomi di bidang geoekonomi ini, maka kita perlu ruang dan waktu space, perlu politik di sana dan ekonomi dan sumber daya. Nanti kalau bicara sumber daya alam, yang paling jagoan adalah abang saya, kata Kaliwak ya. Ketika bicara sumber daya alam, beliau dari A sampai Z ini daerah ini hasilnya sekian, ini daerah ini nggak ada hasil, ini daerah ini yang backup ini lah beliau maha guru lah untuk kayak gitu. Nah, kalau saya sampaikan, saya hanya menyampaikan bagaimana penguasaan teritorial ya, secara militer strategi. Next slide. Yeah. The methods of commerce are displacing military methods with disposable capital in lieu of firepower, civilian innovation in lieu of military technical advancement, and mark penetration in lieu of garrison and bases. States will not disappear, but orient themselves toward geoeconomy. The backdrop. I can think of the describe the admixture of the logic of conflict with the methods of commerce-nya. Ludwig ini menyampaikan. Jadi sekali lagi bahwa batasan-batasan garrison ini termasuk bagian daripada advancement, bagian daripada military technical advancement, karena itu bisa hilang karena pertimbangan-pertimbangan geoekonomi yang ada. Next slide. Maka Futsal ini mengatakan juga bahwa geoeconomic as the study of the interrelationships of economics, geography, and politics in the infinite core that rises from the center of the earth to outer space. Jadi geoekonomi ini benar-benar ada hubungannya, baik geografinya, baik ekonominya. Kenapa? Ada yang saya sampaikan, Indonesia is the most articulated country in this world. More than 70,000 island inhabited. Bayangkan negara kepulauan seperti ini. Kalau kita tidak hitung benar teritorialnya, kenapa kita perlu hitung benar teritorialnya? Kita lesson learn, belajar dari Ahmad Nasution ketika beliau melancarkan pragerilya, bagaimana perhitungan cermat. Siapa yang tidak sedih kalau Bandung yang indah itu dari lautan, tapi mau tidak mau. There is no choice, tidak ada pilihan lain. Dihitung benar ekonominya seperti apa, teritorialnya seperti apa, geografinya seperti apa. Ini sudah dikatakan oleh expert of the external military strategy. Next slide. Jadi slide Pak. Ya, pemikiran geopolitik Bung Karno dalam kemiliteran. Ya, banyak. Karena kita Bang Hatta ini ngasih bingung sama saya. PR-nya itu dibikinnya saya terpojok biar pusing. Ya. Kalau cuma disuruh ya udah kau uraikan aja bagaimana tentang national council, national council apa itu Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. Gampang karena saya dari Wantanas. Ya.
membandingkan Bung Bok dengan coba bandingkan, gitu kan? Kita karena diajarin beliau lama-lama pinter juga saya nggak bandingkan Pak. Tapi inilah adanya bagaimana Bung Karno dalam kemiliteran. Bung Karno bukan militer, tapi dalam kemiliteran beliau juga punya the essence of thoughts yang dia mirip-mirip, bahkan yang satu unggul di mana, yang satu unggul di mana. Bagaimana Bung Karno itu dalam diplomasi luar negeri, beliau mengatakan bahwa kita hidup dalam taman sari internasional. Nah, makanya cakrawala seperti itu. Bagaimana seorang Jenderal Nasution menata yang tahu persis bagaimana teritorial Republik ini. Maka pada saat penghancuran, pada saat musuh datang konvensional kita hadapi dengan gerilya, beliau expert of the expert. Jadi kelebihannya masing-masing. Kan gitu. Gak bisa saya dibedakan banget sama Bang Hatta tadi loh. Bang Hatta tadi yang jagoannya di sana, kita jago di sini. Prof Mulyadi jagoannya di sana, kita jago di sini. Sama-sama kita bagaimana menciptakan welfare state, negara yang berkesejahteraan ini. Nah, pertahanan negara untuk melindungi kedaulatan Indonesia. Ini pemikiran dia. Pertahanan negara untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia. Kita hidup dalam taman sari dunia. Ini kan kita rasakan sekarang. Kita yang borderless, kita goreng ikan asin. Singapura ini mau Indonesia goreng ikan asin. Kita goreng udang. Singapura goreng udang. Kita goreng kayak Singapura, tapi goreng udang. Borderless. Sudah nggak batas lagi sekarang. Akhirnya ada orang bule luar ditawarin oleh Malaysia, kamu suka nggak nasi goreng? Nasi goreng di Malaysia enak, apa kata bule? Salah kamu. Nasi goreng itu ada di Indonesia. Itu coba dampak borderless. Nggak bisa lagi ditipu-tipu. Ya? Malaysia sekarang agak cemburu sedikit-sedikit, nah usah kita rugi di sini aja. Tuh, kenapa? Karena borderless. Nah, pertahanan negara untuk mewujudkan perdamaian dunia. Kembali lagi, kita dalam taman sari. Pertahanan negara untuk mewujudkan kemanusiaan. Bagaimana Bung Karno menyampaikan di Kongres PBB. Diartikan Pancasila dari sila 1 sampai sila 5. Terdiam itu audiensi. Ketika Bung Karno mendeklarasikan this is five principle, what we call it Pancasila. Ya, beliau kan itu terdiam orang di sana. Saat itu karena orang punya masa punya orang. Si insinyur itu saat itu lagi menguasai bagaimana forum dunia. Si bapak insinyur itu kan. Pertahanan negara untuk mewujudkan kemanusiaan, pertahanan negara untuk mewujudkan keadilan bagi warga seluruh dunia. Beliau sudah memikirkan warga seluruh dunia, apalagi Indonesia at that time. Begitu kebudayaan, apa tidak sama kebudayaan dengan Jenderal Nasution. Kenapa? Ya tadi 8 wajib 11 asas kepemimpinan, bagaimana mewujudkan Geminasiti, bagaimana mewujudkan Bloko, bagaimana mewujudkan Prasojo, ada semua. Ya. Beriringan pertahanan negara untuk mewujudkan internasionalisme. Ya. Bahwa kita hidup mau tidak bisa nafsi-nafsi. Ya. Makanya kita harus berhitung kenapa sih kok kita ini ada 5 defense power arrangement. Ada 5 negara yang mempunyai fakta pertahanan. Siapa? Tetangga-tetangga kita, except Indonesia. Nah, ini kan bingung. Apa saja? Siapa saja? Ya semua itu Malaysia, Singapura, Australia, Brunei, diputerin kita, except Indonesia. Indonesia tidak ikut. Boleh bagaimana menurut teman-teman di ruangan ini? Dan itu sudah berlangsung lama. Tapi kita bicara kita adalah big brother, saudara tua di Asia, saudara tua di Asia yang batiknya sampai diakui, nasi gorengnya diakui dan sebagainya. Nah, kita saudara tua terus. Pertahanan negara untuk mewujudkan persahabatan antar bangsa. Ya, kenapa Indo-Pakom US-Pakom dirubah menjadi Indo-Pakom Bosro? Kenapa sampai Amerika itu think about memikirkan Indonesia diganti, padahal tadinya adalah US-Pakom, Amerika, Pakom, Pacific Command, sekarang diganti Indo-Pakom. Bagaimana dengan South China Sea yang saat sekarang pertarungan, jangan sampai kita jadi mandala pertarungan antara dua raksasa besar karena South China Sea.
Di situ sudah ada sekarang AUKUS, ada lagi SPOT. Dia bentuk itu negara Australia yang merupakan polis, American Police yang ada di Asia. Dia udah bentuk kayak gitu, except Indonesia. Penyeimbangnya kita masuk BRIC dan lain sebagainya. Ini kan suatu konstelasi yang mencerminkan bahwa kita ini dalam persahabatan antar bangsa. Nah, bagaimana caranya dengan persahabatan antar bangsa ini kita tetap uphold our national interest. Jadi kita boleh bersahabat, tapi national interest, ya, kepentingan nasional ini harus kita angkat tinggi. We uphold our national interest. Tapi ketika national interest ini dikoyak, ya tidak bisa, karena ini adalah no bargaining at all. Makanya di dalam bargaining itu ada diplomasi militer. Saya mengajar hukum diplomasi militer di sekolah tinggi hukum militer, berbicara tentang kedaulatan, berbicara bagaimana hukum perang dan lain sebagainya. Nah, di sana makanya diatur dengan konferensi Jenewa dan lain sebagainya. Kalau nggak diatur, nggak diawasi, tadi yang bilang sama Prof. mau kemana kita? Kalau kemudian koeksistensi damai, ingat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, menciptakan perdamaian, ya, di atas bumi, ikut melaksanakan perdamaian dunia, pertahanan negara untuk supremasi sains and technology. At that time, Bung Karno sudah menyatakan sains and technology. Apa sekarang buktinya? Apa sekarang yang tidak tergantung dengan sains and technology? Mana-mana kita sudah HP lebih baik saya pegang HP, tidak pegang HP itu lebih baik. Saya lebih baik tidak sarapan daripada tidak pegang HP. Bagaimana kalau sudah kehidupan sudah tergantung seperti itu? Jangan sampai itu nanti ditanyain, Bang Eko. Nah, di dalam Yasin apa saja kan bicara. Apakah itu termasuk HP-nya itu isinya apa saja? Makanya Bang Eko ngaji Yasin dari situlah. Biar di situ tidak melihat yang lain-lain aja. Biar paginya bisa ngaji Yasin dari HP. Jadi HP ini kalau sebagai bukti nanti apakah HP ini kau pakai apa saja? Ada baca Yasin juga. Ramadan ada untuk kata Al-Quran juga. Nah, ini hanya sekedar kita bicara bagaimana supremasi sains and teknologi ini luar biasa. Jangan sampai menggeser tauhid kita. Kembali lagi ke takwa. Hati-hati, ya, hati-hati. Kalau orang dulu kan berpikirnya hanya keris. Nah, kalau udah keris, wah sulit menuhankan. Nah, kalau menuhankan HP, apa itu nggak lebih daripada keris? Maksudnya saya mengingatkan saya, Mas Eko, bukan mengingatkan Mas. Saya mengingatkan saya, Mas. Mas jangan lupakan saya. Saya mengingatkan diri saya sendiri. Jadi pertahanan negara untuk menjadi supremasi ekonomi, pertahanan negara untuk mewujudkan kritis berpikir. Nah, kembali lagi semuanya intinya hari ini itu di Prof. Mulyadi. Ya. Kritis berpikir aja kok dilarang. Gimana? Mimpi aja nggak boleh. Setiap kali belum tahu mimpi ya. Saya di tahun 3 tahun itu kayak salah saya nggak pernah mimpi. Jadi habis apel malam diapelkan, sebelum apel itu ditindak dulu fisik. Jadi pagi langsung subuh langsung senam pakai senjata. Kayak saya selama 3 tahun lebih itu nggak pernah mimpi kayaknya saya. Habis hujan saya di akademi militer saya, Bang Eko. Makanya apa udah benar nggak usah masuk ke sana tuh. Kan nyantai kan hidupnya. Nah, apa aja dialami, masa remaja dialami, masa setelah remaja dialami. Kita udah habis keluar dari akhir ke kosprak sama beliau. 10 tahun pula lagi. Lama kali pun. Nah, di sana baru yang namanya Amismoyo Aris Munandar itu disuruh kuliah, Mas. Ya, kuliah satu kuliah. Kuliah itu dari mana? Pindah nih. Sama Pak Kosprak. Pak, tadi saya bilang siapa? Wisnu dipinjamin, akhirnya kita baca, jadi kita ikut UT saat itu. Nah, karena UT, makanya direkrut sama Kopassus, berangkatan S2 sana, karena di berangkat S2 sana, saya malu kalau itu tidak saya lanjutkan. Kemarin Bang, waktu COVID, nah itulah berkah yang membawa nikmat.
Tapi kan nggak mungkin kita berdoa lagi kan Pak, biar COVID lagi. Kenapa? Karena COVID saya di rumah terus, kan nggak enak ini di rumah ini, tolak. L3 kan lu lagi, L4 bahkan. Lu lagi kan. Akhirnya saya punya laptop jadul, saya bikin kanan kiri. Yang kiri untuk SH-nya, yang kanan untuk MH-nya. Nah, saya matikan yang kanan, saya ngomong yang ke SH bahwa analisanya begini, Prof, gini. Karena ilmu saya barusan dikasih tahu sama MH ini signifikan kan gitu. Ya, buat penting ya. Nah, nanti kalau dengar nama Prof Budi, oh dapetnya gitu lah, nipu, nggak nipu. S1-nya saya matikan, laptop kiri, saya ngomong di S2 bahwa begini Pak, dasarnya begini hukum. Wah, berarti kuat banget kamu S1 katanya. Ada kita lagi sama-sama kuliah. Saya tanya, saya mau ambil S1, gak apa-apa, saya ngambil M1. Bapak kan sudah SIP, gak apa-apa matrikulasi bareng. Akhirnya lulus, wisudanya bareng, gak tahu wisuda kan dipakainya S1 S2 berapa menit kan dia bilang. Nah, itu bisa dapat. Nah, kalau sekarang sudah ada juga acara face to face kan ya, mungkin agak sulit saat itu COVID dari para-paranya. Setelah selesai itu bulan-bulan kena saya yang terakhir COVID dan Delta itu akhirnya kena juga. Ya, next slide. Teman-teman, pemikiran Bung Karno tentang gotong royong adalah kerjasama aktif yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai sesuatu tujuan. Gotong royong merupakan nilai yang mendasari Pancasila dan menjadi bagian dari budaya Indonesia. Di sanalah disampaikan di depan, disampaikan bagaimana Pancasila, 5 principle of Pancasila. Salah satunya the essence of Pancasila adalah gotong royong. Saya kenapa menyampaikan ini? Karena dia saya tidak ditanya sama Bang Hatta, mana? Ada itu aja yang saya terngiang-ngiang untuk acara ini di cancel terus. Jadi pertanyaan saya sama Bang Hatta, kalau BA itu nggak jadi ya? Nggak jadi terus, namanya jadi juga. Next slide please. Nah, pemikiran Bung Karno tentang ekonomi terpimpin. Masa punya orang punya masa. Saat itu ya, krisis ekonomi melanda Indonesia, konstelasi politik yang hebat ini setelah kemerdekaan. Terus bagaimana? Membentuk perusahaan swasta dengan prinsip modal 50% swasta, 50% pemerintah. Ini mengontrol manajemennya di tangan pemerintah. Kemudian membentuk perusahaan yang meliputi produksi penting bagi negara dan meliputi hajat hidup orang banyak. Jadi ingat kita pasal 33. Bumi dan air serta kekayaan yang ada di dalamnya diatur untuk kemakmuran rakyat semesta, bukan rakyat seluruhnya. Membentuk perusahaan yang mengelola kekayaan bumi dan air. Kembali ke pasal 33. Awal tahun krisis tadi ini melanda Indonesia dan konstelasi politik yang luar biasa saat itu akhirnya membentuk perusahaan yang vital untuk kebijaksanaan pemerintah. Jadi saat itu juga tidak hanya saat sekarang ini. Kita sibuk dengan ekonomi yang ada, ekonomi fluktuatif, naik turunnya luar biasa. Saat itu lebih parah, tapi saat itu bisa menghandle, bisa kita kontrol. Ini ada yang menwanya dari Muhammadiyah. Siapa ketua BNI? Sudah pernah ke ini sekolah tinggi hukum militer? Kapan bertanya ke sana? Di sini ada hukumnya. Ada kan PKS di sana. Di sana kalau lulus SH, MH di sana lulus diperdak oleh orang. Jadi kalau yang cewek-cewek yang nggak jadi kawin sama perwira bisa ambil, masuk aja sana nanti kita perdak oleh kalau lulus. Wah, ibu bapaknya nangis sana ibu jualan. Udah ngomong. Kayak kita kantor aja, saya juga bingung juga. Ada perdak orang sih. Ayo, mau sekolah di sana. Problemnya saya di sini. Lupa. Nah, menteri mau ingat ke problemnya ini. Siapa? Boleh. Ya, oke, next slide. Keterkaitan Jenderal Nasution dan Bung Karno. Ya, kalau kita lihat Nasution pernah menjadi penasihat utama Bung Karno. Jadi kita di forum-forum berikutnya saran kepada Bang Hatta dan timnya, ya ini gimana orang
Jenderal Nasution pernah jadi stafnya beliau kok, stafnya Bung Karno. Ya. Kan kita nggak tahu di nasi goreng bareng dan nasi orang Pak habis deklarasi proklamasi aja Bung Karno sama Hatta itu makan sate di selokan di Menteng sana. Gitu. Habis deklarasi langsung makan sate berdua. Kita nggak tahu juga Jenderal Nasution sama Bung Karno ada apa hubungan-hubungan yang kita tidak tahu apa itu kan. Buktinya pernah istirahat utama Bung Karno. Nasution dan Bung Karno pernah bekerja sama dalam operasi pembicaraan Irian Barat. Nah, itu kalau sudah national interest, lupakan semuanya. Kenapa? National interest Irian Barat. Bersatu para pemimpin yang ada. How about now? Ini PR-nya kita kasih biar lagi sama Bung Hatta biar bikin lagi situasi kayak gini kan. Nasution pernah bertukar tempat, nah ini hanya tempat duduk saja dalam jamuan makan Soviet. Apa artinya? Kalau tidak ada kedekatan kan nggak mungkin beliau habis duduk di sana, duduk di sini. Apa artinya? Artinya kan karena ada kedekatan. Pak Jenderal, Siap. itu menurut memorinya Pak Nas, Siap. itu diminta geser karena Bung Karno ingin dekat dengan ada staf cantik dari Brezhnev. Oh gitu. Atau katakanlah ada staf cantiknya Presiden. Kalau misalnya saya kembalikan lagi ke Bung Hatta, Bung Karno dalam rangka operasi intelijen kan, apa melihat dengan begitu terus? Nah, ya kan? Gimana? Emangnya Putin nyalamin si siapa? Si Presiden Amerika yang ini apa siapa? Yang sekarang yang diajak Presiden Amerika Trump, Mesir siapa? Melanie, itu Putin yang senyum, Putin ketawa sama Melanie, gitu, marah Trump. Apa maksudnya Putin? Lu kan imigran dari tempat gue, ya ingat ya, pesan babe ya. Kalau dia melingkar ke Trump, yakin Trump. Si bininya tadi bilang sama Putin keren kayak gitu, mainannya aja singa macan, gitu. Benar nih. Nah, kenapa? Ya, dikuda-kudain. Terlepas benar atau tidak, kita tahu bahwa itu operasi dari sedalamnya Putin dimasukkan ke sana. Berapa kali Turki itu hancur dengan istri-istrinya itu, ternyata istrinya orang dari bangsa musuhnya. Tapi kalau yang kayak gitu kan Bapak jadi banget, jadi kan untuk mendekati ini. Yang kayak gitu nggak diturunkan ilmunya ke saya. Sengaja saya ditanya di sini biar nggak bisa jawab. Saya jawab lagi. Bang, kalau operasi intelijen apa gimana? Oh, abang sama bang, aku yang gitu kali, jangan terlalu apa kali, 4 kali pun mungkin kan ini. Kemudian Nasution pernah menuntut Bung Karno untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat semesta. Jadi yang namanya kita berpikir untuk nasional interest itu pro dan kontra itu sehat. Kalau di Wakanas itu di pintu Wakanas itu tertulis di sana, teman diskusimu itu adalah kawanmu untuk bertukar pikiran. Jadi bukan lawan, adalah teman diskusimu. Teman diskusi berbicara yang berlawanan itu adalah teman diskusimu. Apa artinya? Diskusi maksimal ketika sudah disampaikan keputusan kita laksanakan. Keluar dari pintu ini kita rasanya mengata baik ya, mengata baik. Di sini kita boleh bertengkar, tapi keluar dari pintu ini UMJ is the best. Semua harus bilang begitu. Jangan keluar dari sini masih ngerasain UMJ gitu. Kita di sini boleh berdiskusi, tapi kita once we achieve our last decision, ketika kita sudah dapatkan keputusan terakhir, keluar dari sini sudah, jangan ambil lagi. Kan itu penyakit kita yang berumpi-rumpi. Next slide please. Jelas, teman-teman, saya bacakan dan inilah PR yang diberikan ke saya oleh beliau-beliau. Mudah-mudahan menjawab. Kalau tidak menjawab nanti kita selesaikan secara padat. Jika mengacu pada teori kepemimpinan transformasional, Bas Enrique 2018, bahwa pemimpin tidak hanya sekedar memberikan perintah. Kalau
pemimpin hanya berikan perintah ya, CDA itu anak TK juga bisa. Ayo kamu sana, the do and the don't. Kamu harus itu, kamu harus ini, kamu harus itu. Itu bukan itu namanya pemimpinan transformasional, tapi menginspirasi orang di sekitar untuk berinovasi. Innovation is the highest value in our life. Apa sekarang coba yang digaungkan dengan inovasi-inovasi yang ada? Karena apa? Karena nilai inovasi itu adalah nilai yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Iya, jangan kita melempung inovasi macam-macam, mau jualan apa, mau inovasi terus, jangan pernah berhenti otaknya ini. Bangun setelah sholat subuh, what will do next? Apa yang harus saya perbuat selain apa? Tentang negara dan bangsa, biarlah banget kita yang mikirin. Kita bisa akan kayak ini kan, kita mikirin aja negara dan bangsa beliau, ya kan? Nah, kita inovasi, bagaimana inovasi sama dengan ini, bagaimana berinovasi. Kita harus punya alutsista yang bagus, bagaimana pindad, bagaimana mobil maung dan lain sebagainya. Inovasi, terus berinovasi. Karena kita punya uranium banyak, tapi kenapa kok nggak bisa seperti Iran? I've been in Iran, Iraq, Azerbaijan, Turkmenistan. Saya dinas di atas pertahanan Irak, Azerbaijan, Turkmenistan selama 3 tahun. Saya bisa. Bang Eko jangan melihat saya di Iran terus masuk, dikiranya pasti mutah. Pasti dikiranya mutah, bangku, pasti mutah kok. Makanya ngotot ya. Kiranya mutah aja. Hal ini sesuai dengan pemikiran Jenderal Nasution memiliki keunggulan gagasan. Yang beda dengan kesadaran. Keberhasilan menyusun dan menerapkan perubahan besar melalui konsep perang gerilya adalah buah pemikiran brilian yang dimiliki oleh Jenderal untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Gagasan Nasution tersebut menjadi inspirasi, how to inspire, kan? Bayangkan itu hancur banget tapi masih mampu menginspire. The influence of sphere of influence. Bagaimana kekuatan dia mempengaruhi baik sipil, kombatan maupun non-kombatan untuk mengikuti pola pikir beliau guerrilla warfare at that time saat itu. Merebut kemerdekaan Indonesia dan gagasan nasional tersebut menjadi inspirasi yang masih relevan dijadikan doktrin pertahanan TNI hingga kini berguna bagi masyarakat. Bung Karno, memulai pemikiran seorang Bung Karno berkaitan dengan gaya kepemimpinan situasional saat itu. Orang punya masa punya orang. Ya. Situasional yaitu dapat bervariasi tergantung pada karakteristik individu, budaya organisasi, kondisi lingkungan eksternal, apa yang disampaikan oleh Halim KP dan Alban KP tahun 2020. Hal ini terlihat bahwa semangat revolusi yang dibangun oleh Soekarno membuahkan kemerdekaan. Emang ada yang bilang bahwa program itu bukan Bung Karno? Ada kan? Tetap Bung Karno kan? Nah, keberhasilan utama tersebut menjadi sejarah yang tak akan dilupakan melalui kemampuan mengobarkan semangat revolusi di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan membawa Indonesia kepada kemerdekaan di tahun 1945. One Kawan TV 1